Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini Antv Lovers, dimanapun kalian berada? Pada episode kali ini, Gauri membawakan beberapa warna dan berkata, "Hari ini aku ingin merayakan Holi bersamamu, tapi aku harus pergi ke rumah sakit karena ada tugas mendadak. Setelah aku kembali, kita akan merayakannya bersama." Gauri mengoleskan warna pada wajah Jagdish dan berpamitan. Jagdish menghentikan Gauri dan mengatakan tentang kondisi Barizizi. "Nenek memintaku untuk pulang karena kondisinya semakin memburuk." Gauri berkata, "Kenapa kau sedih di hari festival? Aku mengerti perasaanmu, tapi aku juga harus pikirkan tentangku dan bayi kita. Kau tak perlu khawatir, aku yakin keluargamu bisa merawat Zizi dengan baik. Jika kau pergi, maka aku akan sendirian di sini. Aku akan berusaha pulang secepat mungkin," kata Gauri. Jagdish memikirkan perkataan Kalyani, seolah kata-kata itu menghantui pikirannya. Sedangkan di Jaitsar sedang mempersiapkan perayaan Holi. Anandi, Gehna, dan Sumitra menyiapkan makanan yang sangat banyak. Barizizi berkata, "Kalian membuat makanan begitu banyak, aku tidak tahan untuk mencicipinya." Kalyani mengatakan, "Hari ini kau bisa makan sepuasnya, aku tidak akan melarangnya." Barizizi bahagia mendengar hal tersebut. Sumitra membenarkan perkataan Kalyani bahwa dia bisa makan apapun karena semua masakannya sudah dikurangi gula dan minyak. Beberapa saat kemudian, perayaan pun berlangsung begitu meriah. Sukna dan keluarga Syam juga datang menghadiri acara. Kalyani bertanya tentang Byron. Pasan berkata, "Byron sedang di luar kota. Aku tidak tahu dia akan datang atau tidak." Tiba-tiba saja terlihat Byron mengendarai mobil jeepnya. Kalyani tersenyum, begitu pun sebaliknya. Byron terkejut. Barizizi ada perayaan Holi dan suasana di sana saat itu penuh dengan kebahagiaan. Byron mulai memberikan warna di kaki Kalyani dan juga Barizizi. Semua orang juga mengikutinya untuk meminta berkat. Anandi juga mengoleskan warna pada wajah Barizizi dan Kalyani. Tak lama kemudian, Barizizi menghampiri Pasan dan memintanya untuk bermain Holi. Acara ini dibuat bukan hanya untuk anak-anak, orang tua juga harus merayakannya. Lalu Pasan membantu Nandu untuk mengisi air ke dalam mainannya, kemudian menyemprotkan ke Gehna. Semua orang terkejut melihat Pasan bermain warna. Gehna dan Pasan saling berpandangan satu sama lain. Lalu Barizizi memanggil Nandu dan memintanya mengerjakan sesuatu. Nandu menyemprotkan air kepada semua orang sehingga mereka tidak bisa menghindarinya. Barizizi tersenyum dan berkata, "Aku sangat bahagia bisa merayakan hari Holi bersama kalian setiap hari. Aku hanya bisa minum obat, tapi kali ini obat yang paling ampuh adalah melihat kalian semua bersama. Namun, aku merasa sedih karena aku belum bertemu dengan keponakanku. Kenapa di hari besar seperti ini Jagdish tidak datang? Aku tidak tahu sampai kapan bertahan, bahkan aku sangat ingin melihat kalian semua berkumpul." Kalyani berusaha untuk menghiburnya, sedangkan Barizizi tidak tahu hubungan Jagdish dan Anandi karena semua keluarga merahasiakannya. Lalu Barizizi datang menemui Anandi dan berkata, "Kenapa kau terlihat sedih di perayaan Holi?" Kemudian dia meminta Anandi untuk segera menghubungi Jagdish. Semua orang tegang melihat sikapnya. Kemudian Anandi segera menghubungi Jagdish. Barizizi berkata, "Di perayaan Holi, kenapa kau meninggalkan istrimu sendirian? Kau harus segera datang ke sini." "Aku tidak bisa datang karena aku sedang bekerja," kata Jagdish. Tiba-tiba segerombol penari datang dengan seorang pria yang memukul gendang. Semua orang bertanya-tanya tentang pria tersebut. Perlahan pria itu berjalan ke Barizizi. Pria itu menggenggam tangannya. Barizizi bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau menutupi wajahmu?" Pria itu menjawab, "Ini adalah hari Holi. Aku ingin memberikan kejutan untukmu." Barizizi menolak dan ingin melepaskan tangannya. Dia mengambil selang air dan menyemprotkan ke wajah pria itu. Ternyata pria itu adalah Jagdish. Sontak Anandi dan yang lainnya terkejut melihatnya. Barizizi terlihat bahagia dan memanggil nama Jagdish. Jagdish pun tersenyum dan meminta restu pada Barizizi. Dia juga memegang kedua telinganya dan berkata, "Maafkan aku tidak membuatmu marah kan? Sekarang aku ada di depanmu. Kau bisa menghukumku jika kau mau." Barizizi terharu dan langsung memeluk Jagdish. "Kau sekarang sudah tumbuh dewasa dan sangat tampan." Kemudian dia memanggil Byron, Sumitra, dan anggota yang lainnya. "Lihatlah, Jagdish sudah kembali. Sekian lama. Kenapa kalian diam saja? Aku sangat bangga padanya meskipun dia sekolah di kota, tapi dia tidak pernah melupakan norma-norma dalam kehidupan." Semua orang hanya terdiam mendengar ucapannya. Lalu Jagdish menghampiri Kalyani dan meminta berkat Kalyani. Berterima kasih karena memenuhi keinginan kakaknya sambil memeluk Jagdish.
Jagdis menjawab, kata-katamu adalah perintah untukku. Aku akan pergi kemanapun sesuai yang kau perintahkan. Jagdis pun meminta restu pada Sumitra, Byron, dan anggota yang lainnya. Mereka terlihat memberikan restu dan menerima kehadirannya, seolah-olah mereka semua sudah memaafkan kesalahan Jagdis di masa lalu. Di tempat lain, Gauri telah kembali dari tugasnya. Dia memanggil nama Jagdis dan mencarinya di setiap ruangan. Lalu Gauri melihat sebuah surat. Gauri membaca surat yang berisikan permintaan maaf Jagdis dan mengatakan, kita akan merayakan Holi setiap tahun bersama-sama. Tapi kali ini aku harus memenuhi tanggung jawabku sebagai keponakan. Aku tidak tahu nyawa Barijiji sampai kapan, tapi setidaknya di perayaan Holi ini aku bisa membuatnya bahagia. Gauri menangis dengan wajah emosi dan melemparkan surat tersebut. Di satu sisi, Anandi menyambut Jagdis dengan piring pujanya. Anandi mengenakan tilak di kening Jagdis dan memutar piring puja. Tiba-tiba, suara handphone berbunyi. Jagdis berbohong pada Barijiji bahwa itu telepon penting dari rekan kerjanya. Jagdis menerima panggilan itu, lalu Gauri marah pada Jagdis karena pergi tanpa memberitahunya. Jagdis berusaha untuk menjelaskan agar mengerti, tapi dia tetap tidak mau mendengar penjelasannya. Jagdis. Di satu sisi, Barijiji meminta Anandi untuk memberikan warna pada Jagdis. Perlahan Anandi berjalan ke arahnya. Jagdis pun terkejut melihat Anandi mendekatinya. Tanpa sengaja, dia pun menjatuhkan handphonenya. Gauri memanggil nama Jagdis, namun tidak ada jawaban. Jagdis dan Anandi saling bertatapan, satu sama lain. Barijiji berteriak pada Anandi untuk memberikan warna di wajahnya. Tiba-tiba, Jagdis tersanjung, sehingga menumpahkan piring warna ke tubuh mereka berdua. Jagdis menggenggam tangan Anandi dan menahan tubuhnya. Mereka begitu dekat satu sama lain dan merasakan adanya getaran cinta. Barijiji berteriak, inilah waktu untuk melukis warna di wajahnya. Anandi tersenyum dan mengoleskan warna di wajah Jagdis. Suasana saat itu terlihat bahagia. Jagdis mengejar Anandi seolah mereka melepas rindu dan bermain Holi bersama. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fado setiap hari jam 14.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fado, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.